Oke, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita lanjutkan kembali perbincangan. Saya langsung ke Bang Bobi lagi. Bang Bobi, kalau soal bergabung koalisi, tadi kan juga Bang Bobi sudah menyampaikan, ya itu pasti akan dibahas kok sama partai-partai koalisi yang dari awal mendukung. Tapi apakah sifatnya ketika nanti ada partai baru bergabung gitu, apakah sifatnya trade off, artinya bisa mengurangi aspirasi partai-partai yang semula mendukung Pak Prabowo dan juga Mas Gibran? Lagi yang paling utama itu adalah semuanya adalah kewenangan presiden terpilih, yaitu Pak Prabowo dan Mas Gibran. Tentang soal trade off, saya rasa itu tidak akan menjadi suatu hal yang sangat prinsipil yang tidak bisa dibicarakan oleh partai-partai yang koalisi Indonesia Maju. Tetapi tentunya yang paling utama adalah memastikan bahwa partai-partai yang akan bergabung itu memang sudah sepakat untuk menjalankan misi dan visi Pak Prabowo dan Mas Gibran seperti yang sudah didukung oleh Koalisi Indonesia Maju, seperti program-program yang menjadi janji-janji kampanye seperti melanjutkan IKN, lantas ada makan siang gratis, dan juga hilirisasi, digitalisasi, dan yang lain-lainnya. Jadi kalau kita melihat masalah atribut, apakah dulunya memang mereka berseberangan, apakah udah pernah masuk keluar lagi, atau memang yang masih kekeh, masih hak angket, saya rasa itu udah menjadi domain presiden dan wakil presiden terpilih. Tetapi garis utamanya adalah ya tentunya kalau bergabung harus mendukung misi dan visi dan program-program pembangunan yang menjadi kampanye Bapak Prabowo dan Mas Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Oke, tapi kan ada kepentingan parpol juga di situ, Bang Bobi. Katakanlah gini ya, mungkin ketika dari awal sudah soal karena bagi-bagi kekuasaan misalnya gitu. Tadinya misalnya dijanjikan sekian menteri gitu. Terus tiba-tiba ada partai baru ya. Kan artinya juga kemungkinan yang tadinya dijanjikan dari sekian kursi menteri akan berkurang. Nah, itu kan kepentingan buat parpol juga menjadi penting juga di situ, Bang Bobi. Jadi Mas Bayu, sebenarnya power sharing itu kan bukan hanya dilihat dari soal formasi kabinet saja, banyak pos-pos yang lainnya juga, sehingga saya rasa soal itu Koalisi Indonesia Maju juga tidak terlalu mempersoalkan karena itu memang adalah wewenangnya dari presiden terpilih, sehingga nanti kalau yang dikhawatirkan itu saya rasa menjadi suatu hal yang bisa didiskusikan bersama di dalam koalisi. Jadi itu bukan hal-hal yang perlu dikhawatirkan. Paling utama Koalisi Indonesia Maju, khususnya Partai Golkar juga mendukung bahwa sebesar-besarnya partai yang ingin bergabung dengan pemerintahan Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Oke, Bang Bobi, kalau misalnya dari teka-teki yang ada pada saat ini gitu ya, paling tidak udah ada sayup-sayup terdengar kalau misalnya Nasdem, PKS, nah berarti artinya setuju kalau misalnya ternyata mereka memutuskan untuk bergabung? Saya tidak bisa berkomentar karena keputusan itu kan bukan hanya keputusan koalisi saja, tapi utamanya adalah bagaimana dari presiden dan wakil presiden terpilih. Saya rasa itu suatu hal yang bisa dibicarakan di antara pimpinan-pimpinan dari Koalisi Indonesia Maju. Oke, berarti nanti akan dibahas lebih lanjut ya. Oke, saya langsung ke Kang Pipin ya. Kang Pipin, tadi yang menggantung ya pertanyaan. Tadi Kang Pipin menyampaikan fokusnya sekarang pada proses hukum di MK begitu. Tapi Bang Abu kan kemarin juga menyampaikan menerima. Meskipun Bang Abu bilang ya menerima hasil dan proses hukum akan berbeda. Nah, tapi itu membacanya gimana begitu Kang Pipin? Kok menerima tapi tetap proses hukum gitu loh? Namanya adalah menerima hasil pileg sebetulnya. Jadi bahwa pileg itu memang hasil PKS kita melihat ya. Meskipun ada catatan beberapa dapil, ya, ada persoalan yang kita akan ajukan gugatan ke MK, misalnya Jabar 1, misalnya seharusnya kita dapat 2, tetapi hanya dapat 1 misalnya. Itu kan tentu kita akan gugat ke Mahkamah Konstitusi. Adapun Pilpres, tentu kami akan mengikuti dan mengikuti keputusan dari Timnas yang sudah dibicarakan oleh ketiga partai koalisi bersama dengan capres-cawapres. Saat ini kami memandang bahwa Pilpres itu belum selesai karena
kami melakukan gugatan terhadap MK terhadap banyaknya aspirasi dari masyarakat yang memandang melihat bahwa banyaknya pelanggaran, banyaknya kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang itu harus diadili seadil-adilnya. Kami sangat berharap bahwa MK, Mahkamah Konstitusi, sebagai mahkamah yang memberikan rasa keadilan, bukan sekedar mahkamah kalkulator yang menghitung angka-angka. Kami berharap nanti Mahkamah Konstitusi bisa melihat bagaimana proses angka-angka itu bisa didapatkan. How to get your number, ya. Selalu saya katakan bahwa besaran sebesar itu kira-kira dari mana? Apakah didapatkan dengan cara yang halal, yang benar, berdasarkan undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan yang ada, atau dengan menggunakan segala cara. Jadi kami melihat bahwa inilah rakyat saat ini sebagian besar, ya, kalau melihat dari Litbang Kompas 60% menghendaki hak angket untuk melihat apakah yang dilakukan oleh eksekutif itu benar atau melanggar undang-undang. Dan yang kedua, kita akan mengajukan gugatan ke MK apakah memang layak hasil dari keputusan KPU ini menjadi keputusan yang final. Padahal misalnya ada beberapa catatan. Catatan yang pertama adalah ketika ada salah satu cawapres yang tidak memenuhi persyaratan umur berdasarkan peraturan KPU. Karena peraturan KPU itu tidak pernah dirubah oleh KPU yang mensyaratkan harus 40 tahun. Tetapi KPU menerima salah satu syarat calon wakil presiden yang masuk kurang dari 40 tahun. Ini salah satu catatan-catatan itu yang menjadi pertanyaan masyarakat, rakyat Indonesia menghendaki bahwa keadilan itu ditegakkan bagi semua. Kami yakin kalau berdasarkan presiden pilkada, ada calon kepala daerah yang sudah dinyatakan menang oleh KPUD, tetapi kemudian dianulir, didiskualifikasi. Kenapa? Karena ada syaratnya yang tidak memenuhi kriteria. Oleh MK bisa dibatalkan. Nah, presiden itulah yang kita lihat ada celah di mana selain kecurangan, pelanggaran yang dilakukan secara TSM, juga pelanggaran persyaratan calon wakil presiden yang cacat secara hukum. Artinya saat ini akan berfokus dulu pada gugatan di MK begitu. Oke, terima kasih. Mas Nyarwi, terakhir gitu. Meskipun kita sama-sama tahu bahwa proses di MK kan memang sesuai dengan koridor hukum gitu, tapi kan politik tetap berjalan begitu. Nah, bayangannya Mas Nyarwi akan seperti apa? Terutama soal desas-desus, ada beberapa partai yang sudah mulai mau merapat ke koalisi Prabowo Gibran. Ya, politik kita pasca pemilu ini tampaknya terbelah dua kira-kira. Tapi saling terkoneksi juga linknya ya, Bayu, Sira. Yang pertama yang menganggap Pilpres ini sudah selesai hasilnya dan kemudian menerima, kemudian berproses termasuk peluang penjajakan ikut bergabung apa tidak. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua pihak-pihak atau aktor yang melihat proses ini belum selesai. Proses pemilu ini belum selesai. Kenapa? Karena kalau kita lihat tahapan hasil pasca diumumkan, itu ada 3 hari misalnya untuk mendaftarkan gugatan. Setelah itu juga nanti MK juga punya kesempatan untuk menanggapi misalnya kalau ada proses-proses itu memutuskan seperti itu. Nah, belum tim-tim hukum yang bekerja. Nah, di sini saya kira ya, itu melibatkan tiga lingkaran ya, Bayu, Sira. Yang pertama jelas sosok pasangan capres-capres beserta timnya. Yang kedua itu ya, ini meliputi adalah partai-partai yang mengusung semua pasangan 01, 2, 3. Nah, yang ketiga ini adalah aktor sentral menjadi pemenang pemilu, yaitu Prabowo Gibran beserta partai-partai pengusungnya. Nah, 3 ini saya lihat itu nanti akan menentukan 2 hal ini di kelompok yang sudah mengatakan pemilu selesai, kelompok yang mengatakan belum selesai, itu akan bergeraknya kira-kira arahnya kemana. Mas Nyarwi, kita sama-sama akan menantikan ya ke depannya akan seperti apa ya kelanjutan dinamika politik. Dan kita akan menghadirkan informasi. Terima kasih kepada para narasumber kami yang sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Mas Nyarwi, terima kasih. Bang Pipin, juga Bang Daniel, dan juga tadi sudah bergabung Bang Bobi. Ya. Oke. Sekali lagi terima kasih, selamat beraktivitas kembali, semoga puasanya lancar semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.